Sudah termasuk siang ini sih. Oke, perkenalkan saya Elisa Maria Irawan. Hari ini ada sebuah tema dan judul. Saya boleh minta Afia boleh munculkan slide-nya. Afia mungkin bisa minta tolong koordinasi. Oke, good, thank you. Ya, ini adalah salah satu tema yang Tuhan taruh di dalam roh saya untuk saya bagikan buat teman-teman yang ada di LBC. Ada beberapa teman-teman yang mungkin baru kali ini bergabung di LBC dan tidak tahu apa itu LBC. Mungkin sedikit saya ceritakan, tapi kalau ada yang salah tolong mohon dikoreksi buat teman-teman yang ada di LBC. LBC itu adalah Ladies Bible Class ya. Mereka adalah sebuah persekutuan doa para ibu-ibu dari berbagai interdenominasi yang ada. Betul ya, kurang lebih seperti itu. Pokoknya kalau ada yang salah koreksi aja langsung nanti setelah selesai firman tentu saja. Nah, LBC ini sudah kurang lebih 14 tahun mereka berkumpul, mereka belajar firman, mereka mendengar suara Tuhan, mereka berdoa, dan juga setiap kali ada instruksi di mana Roh Kudus menggerakkan mereka beberapa tahun sebelum masa pandemik itu datang, mereka juga melakukan misi pelayanan sebagaimana tuntunan Roh Kudus, kurang lebih seperti itu ya, Bu Acun ya. Kalau salah tolong koreksi. Buat saya melihat sebuah persekutuan doa, kumpulan ibu-ibu interdenominasi dari berbagai gereja bisa bertahan sampai tahun yang ke-14 itu lumayan solid dan mulai saudara ibu-ibu ini cukup lumayan komitmen dan punya kesetiaan yang luar biasa. Sejujurnya saya berdoa, Tuhan apa sih pesan yang sebetulnya Tuhan mau berikan terutama khususnya spesial buat LBC ini, untuk apa? Pesan tertentu apa bla 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 dan segala macam. Dan saya cukup bergumul sih, saya jujur mau berkata, waktu saya dihubungi sama Ibu Francisca, saya tahulah secara terbersit beliau itu mau berkata, Bu tolong sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan buat LBC secara khusus, sudah tahun yang ke-14, apa sih pesan-pesan Tuhan yang mau buat LBC secara khusus. Tapi pesan firman Tuhan hari ini, siang hari ini, sebetulnya saya percaya bukan hanya buat untuk LBC saja secara pribadi, tetapi juga buat semua kita yang hari ini mendengarkan pesan firman Tuhan. Tapi sebelum saya ngomong terlalu jauh, saya mau berkata, waktu Ibu Francisca ngobrol dengan saya, ada sesuatu kesan di dalam roh yang saya dapat bahwa LBC ini sudah 14 tahun. Kalau kita tinjau dari usia seorang anak, ini sudah masuk usia remaja, usia di mana seorang anak 14 tahun, 1-2 tahun lagi anak ini akan kemudian masuk ke dalam sebuah usia dewasa, atau mungkin sekitar 14 tahun lah atau 17 tahun akan beralih dari sebuah fase remaja akan masuk ke sebuah fase menjelang dia sebuah titik kedewasaan. Dan waktu kami bercerita ngobrol, tiba-tiba saya menangkap ada sebuah pesan khususnya untuk LBC. Tuhan berkata, aku ini siap untuk memberikan anggur yang baru buat LBC, tapi kantong anggur LBC ini masih kantong anggur yang lama, sehingga Tuhan berkata, aku nggak bisa memberikan anggur yang baru buat LBC, harus ganti kantong anggur yang baru. Saya bergumul, Tuhan spesifiknya apa, tapi saya tidak menceritakan secara spesifiknya, tapi saya mau sampaikan bahwa Tuhan berkata anggur yang baru ini siap dicurahkan, tapi ada 1 dan 2 hal di dalam LBC-nya sendiri harus mengganti cara berpikir, cara paradigma. Semua paradigma yang lama itu harus diubahkan, dan Tuhan akan merestorasi dan mentransformasi secara spesifiknya di tengah-tengah tubuh daripada LBC, supaya pada waktu Tuhan mencurahkan anggur yang baru itu tidak merusak kantong anggur yang sudah ada.
Oke, kalau kita baca di sebuah perumpamaan di Alkitab, Tuhan berkata, anggur yang baru itu harus diisi pakai kantong anggur yang baru, nggak boleh pakai kantong anggur yang lama. Karena anggur yang baru itu biasanya sifat oksidasinya, daya oksidasinya cukup kuat, akan menimbulkan sebuah gas. Kalau ditempatkan di kantong anggur yang lama, maka anggur yang baru ini akan merobek anggur yang lama karena sifat oksidasi daripada anggur yang baru. Jadi untuk bisa menampung anggur yang baru, Bapak Ibu-ibu di LBC berdoa, Tuhan berikan kami sesuatu yang baru, berikan kami anggur yang baru dan lain sebagainya. Kita harus menyiapkan dan menyediakan si kantong hati kita yang baru. Kantong hati kita yang bisa bisa perbesar oleh Tuhan, kantong hati kita yang baru, yang terlepas dari paradigma yang lama, cara kita yang lama, cara kita berpikir yang selama ini kita berpikir ini yang benar karena sudah terbiasa dengan sebuah cara yang lama, seringkali tanpa kita sadar bahwa kita berpikir inilah yang benar. Padahal Tuhan menyediakan sesuatu yang baru. Tuhan menyediakan sesuatu, Tuhan kepengen membawa kita kepada sebuah dimensi dan membawa kita pada sebuah cara yang berbeda. Tuhan pengen memperkenalkan sesuatu yang luar biasa buat kita. Tapi seringkali kitanya yang gak siap. Kitanya nggak siap. Kenapa? Karena kita terkungkung oleh tembok cara berpikir kita. Oke, itu sebabnya Tuhan butuh rombak, Tuhan butuh transformasi. Tapi saya mau sampaikan pesan dari Tuhan, anggur barunya sudah siap. Yang harus saudara siapkan adalah wadah kapasitas hati kita. Yang Tuhan berkata, itu loh kantong anggur yang lama. Oke, siang hari ini ada sebuah tema yang saya ambil dari Lukas pasal ke-8 ayat 18. Kalau saudara baca di perikopnya di Lukas pasal yang ke-8 ayat 16 sampai ke-18, itu sebetulnya perikop tentang pengajaran Tuhan Yesus, perumpamaan Tuhan tentang pelita. Tapi saya cuma mau ambil di ayat yang ke-18. Ya, kalau kita baca di ayat firman Tuhan ini, firmannya berkata, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Nah saudara, kalau kita perhatikan di 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan bla 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 dan segala macam, Tuhan Yesus itu setiap kali mengajar banyak sekali memakai perumpamaan demi perumpamaan. Oke, saudara baca ya. Nah, salah satu perumpamaan yang Tuhan pakai di sini adalah tentang pelita. Kalau mungkin saudara banyak mendengar cara orang mengajar, banyak mendengar firman Tuhan, banyak mendengar bla 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 dan banyak segala macam. Dalam hal ini saya mau tegaskan sekali lagi, Tuhan Yesus tidak berbicara soal bagaimana cara kita mendengar. Tapi dalam ayat ini Tuhan Yesus itu berbicara tentang sikap hati kita waktu kita mendengar, terutama mendengar dan menangkap setiap pesan dan firman Tuhan. Bukan caranya. Ada banyak gaya orang pada waktu mendengar firman, ada yang berlipat tangan, ada yang santai, ada bla bla bla. Tuhan tidak berbicara soal outernya, soal luarnya, soal gayanya orang bla 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 dan segala macam. Saya tahu semenjak dengan adanya pandemik kita banyak melakukan Zoom, pengenalan, menggali firman dan sebagainya. Ada beberapa orang yang tidak bisa nyalakan videonya, mereka mungkin sambil bekerja, sambil mendengarkan firman dan lain sebagainya. Buat Tuhan itu nggak masalah. Tapi juga ada sebuah cerita di kitab Perjanjian Baru tentang bagaimana Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan dengan begitu fokus dan konsentrasi mendengarkan setiap pengajaran dan perkataan dan fellowship dan
obrolan, candaan dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada adiknya Maria yang bernama Marta, 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 kamu lihat loh tacimu, kamu lihat loh kakakmu. Dia mengambil, dia memprioritaskan apa yang terbaik. Maria duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan semua pengajaran Tuhan yang terbaik. Dan Maria mengambil yang terbaik, yang ilahi, yang mengalir keluar dari Yesus pada waktu itu. Dan Tuhan berkata, aku suka dengan cara Maria waktu dia mendengarkan firman. Tapi juga Tuhan berkata di ayat ini, perhatikanlah cara kamu mendengar. Saya mau bahas dan saya mau bukakan, singkapkan lagi. Ada rahasia di dalamnya. Kenapa Tuhan menegur? Perhatikanlah cara kamu mendengar. Tapi yang jelas memperhatikan cara kita mendengar bukan karena sikapnya, bukan secara lahirianya yang Tuhan permasalahkan. Bukan lahirianya hanya kita, tapi yang Tuhan Yesus sedang permasalahkan dalam hal ini adalah sikap kita, bagaimana cara kita mendengar. Oke, next slide. Yuk, Pia, next slide. Kita masuk lebih dalam. Mari kita buka di Markus pasal yang keempat ayat 21 hingga 25. Tapi saya mau ambil dan bacakan di terjemahan sederhana Indonesia. Saya bersyukur bahwa Alkitab bahasa Indonesia sekarang ada begitu banyak versi yang dimana membantu kita untuk bisa mengerti dan menggali firman lebih dalam lagi. Oke. Nah, Markus pasal yang keempat ayat 21 dan 25 sebetulnya sama perikopnya dengan Lukas yang pasal ke-8 ayat 16 sampai yang ke-18 bla 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 bla. Cuman cara penyajiannya Markus, cara Markus menyajikannya berbeda. Oke. Nah, sekarang ditambah dengan terjemahan sederhana Indonesia. Yuk kita baca. Saya mau ngajak saudara baca pelan-pelan supaya kita meresapi, menangkap tepat apa yang Tuhan mau. Ayat ke-21, Yesus berkata lagi kepada mereka, orang tidak mungkin menyalakan pelita lalu menaruhnya di bawah tempayan atau di kolong tempat tidur. Pelita selalu ditaruh di tempat yang tinggi supaya bisa menerangi si isi rumah. Nah, ayat 21 ini Tuhan Yesus mengibaratkan firman itu seperti pelita. Pelita yang menerangi seluruh isi kegelapan yang ada di rumah. Atau firman yang menerangi seluruh kegelapan di dalam hidupnya kita. Itu pelita. Firman itu pelita. Oke. Ayat yang ke-22. Begitu juga semua ajaran yang aku sampaikan dengan perumpamaan kepada orang banyak. Sekarang artinya dirahasiakan. Waktu itu, waktu zamannya Yesus menyampaikan perumpamaan, artinya dirahasiakan. Karena banyak orang yang tidak mengerti maksud daripada perumpamaan itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, nanti semuanya akan terbuka. Yang sekarang tidak jelas, nanti akan menjadi jelas. Sabar, saya simpen dulu ayat itu, saya tidak akan jelaskan. Ayat ke-23 berkata demikian. Lalu Yesus mengingatkan mereka, jangan sampai ajaranku tadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ini kok perkataan sering banget ya, saya dengar dari waktu papa mama suka ngajar. Nasihat orang tua tuh didengerin, jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tuhan ngomong yang sama loh. Tuhan berkata, renungkanlah itu. Oke, ayat yang ke-24. Kata Yesus lagi, renungkanlah agar kamu mengerti semua ajaranku. Karena sebagaimana kamu berusaha mengerti ajaranku, demikianlah Tuhan Bapa di sorga juga akan menambahkan kemampuan kepadamu untuk bisa mengerti atau memahaminya. Bahkan Dia Bapa di sorga akan menambahkan lebih banyak hikmat lagi. Ayat yang ke-25 itu yang harus kita perhatikan. Ayat 25 berkata, jadi bagi orang yang merenungkan dan sudah memahami ajaranku, Bapa di sorga akan menambahkan kepadanya kemampuan untuk mengerti lebih banyak lagi. Tetapi bagi orang yang tidak berusaha mengingat, mengerti, merenungkan dan mengerti ajaranku, Bapa akan mengambil kemampuan untuk mengerti itu daripadanya. Menurut saya ya. Oke, Afia boleh closing dulu biar tampilkan wajah setiap pribadi. Saudara,
Kalau kita baca yang barusan Markus pasal yang keempat ayat 21 hingga 25 versi terjemahan sederhana Indonesia, menurut saya mungkin saya nggak perlu terlalu banyak menjelaskan pengertian perumpamaan tentang kenapa Tuhan berkata perhatikanlah caramu mendengar, karena di terjemahan sederhana Indonesia itu sudah sangat cukup gamblang. Tuhan berkata firman itu adalah ibarat pelita yang menyala, yang menerangi seisi rumah atau yang menerangi seisi hidup kita. Seringkali banyak hal di dalam hidup kita waktu kita terima Tuhan Yesus dan memberikan diri kita dibaptis dan lain sebagainya, ada banyak hal yang tersembunyi. Bahkan sampai hari ini waktu kita membaca Alkitab, ada banyak hal-hal yang kita nggak ngerti, yang kita nggak paham, yang kita nggak tahu. Nah, waktu Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang banyak, Tuhan berkata, waktu Tuhan menyampaikan sebuah perumpamaan, Tuhan tidak pernah menjelaskan detailnya kepada orang banyak. Itu sebabnya Tuhan berkata, perumpamaan yang aku sampaikan kepadamu saat ini masih dirahasiakan, engkau gak ngerti. Tapi pada waktu sudah menjelang sore di mana orang banyak bubar, orang banyak yang datang mendengar firman Tuhan, membubarkan diri, dan hanyalah tinggal Yesus dengan 12 muridnya. Dan pada saat Yesus dengan 12 muridnya, Yesus kembali mengulang kembali apa yang disampaikan lewat perumpamaan demi perumpamaan. Dan Tuhan tanya kepada 12 muridnya, apakah engkau mengerti perumpamaan yang aku baru sampaikan hari ini? Ada hal-hal khusus yang Tuhan mengasingkan ke-12 muridnya daripada orang kebanyakan untuk diajar kembali, untuk dididik kembali. Dan Tuhan jelaskan secara detail makna perumpamaan demi perumpamaan. Saudara, waktu Tuhan Yesus mengasingkan 12 muridnya dan mengajarkan kembali, dan murid-muridnya itu bertanya kenapa begini, dan ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian mulai muncul, dan disitulah Yesus menjelaskan kepada mereka pribadi lepas pribadi, terlepas pengertian dan hikmat yang dimiliki oleh 12 rasul waktu itu. Dan saudara, saya mau berkata, di ayat yang ke-22 dan ayat yang 23, Tuhan berkata, renungkanlah itu, setiap ajaran, setiap pengajaran, setiap perumpamaan, setiap firman yang aku sampaikan, jangan engkau cuma hanya dengar masuk telinga kanan dan keluar ke telinga kiri. Tapi Tuhan berkata, renungkanlah itu. Nah, makna kata Tuhan renungkanlah itu, apapun firman yang kita terima, apakah itu kita terima di gereja pada waktu seseorang hamba Tuhan menyampaikan firman, ataukah sebuah rema yang tiba-tiba tuh Roh Kudus itu berbicara kepada manusia batinia kita, ataukah waktu Tuhan berbicara kita lagi berada di jalan di luar dan tiba-tiba Tuhan menampilkan sebuah kalimat atau sebuah kata, dan sebuah kata dan kalimat itu berbicara, bergaung begitu kuat di dalam manusia batinia, dan itu yang harus kita renungkan. Pada waktu kita ambil waktu dan merenungkan dan bertanya dengan Tuhan, itu adalah sebuah perumpamaan yang sama di mana Yesus mengasingkan 12 muridnya dari orang banyak dan mengajarkan kepada mereka satu demi satu. Saudara, saya nggak tahu bagaimana cara saudara mendengar firman. Ada banyak orang sesuai dengan tingkat pengertian mereka. Kebanyakan orang seringkali belum cukup siap untuk mendengar firman yang terlalu keras. Banyak orang hanya mau mendengar firman yang sudah dikupas, tinggal buka mulutnya dan disuapi, tinggal makan. Banyak orang belum mencapai satu titik kedewasaan bisa mencari makanan ataupun memilah makanan yang tepat buat nutrisi rohani mereka. Bahkan banyak orang tidak bisa membedakan mana makanan yang tepat buat dia, mana makanan yang sehat buat dia. Dia cuma tahu makanan yang dia suka. Firman juga begitu. Mendengar firman banyak orang, ya bagus nih hamba Tuhan ini. Apalagi kalau firmannya banyak perumpamaan, banyak cerita-cerita lucu di dalamnya. Itu kebanyakan orang suka.
Nah, saya tidak anti dengan hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman dengan analogi, dengan cerita-cerita kiasan yang lucu-lucu. Saya nggak anti. Saya kadang-kadang belajar kok, saya berkata bagus juga ya, hamba Tuhan ini bisa menyampaikan firman dengan cara yang lucu sehingga para pendengarnya enggak bosan. Ya, betul ya. Nah, saya kadang-kadang mencoba belajar. Tapi di satu titik waktu saya mencoba belajar membawakan sesuatu yang lucu, lama-lama saya melihat diri saya kok kayak standing komik ya. Akhirnya saya meninggalkan itu gaya. Saya berkata enggak saya cuma mau menjadi diriku apa adanya. Saya mau menyampaikan firman dengan cara sebagaimana Tuhan panggil saya. Saya mau menyampaikan firman, saya mau mengajarkan, saya mau menyampaikan yang murni yang dari Tuhan, tanpa saya harus mencoba membungkusnya dengan sesuatu yang diingini oleh jemaah atau oleh jemaat. Nah, saya mau berkata begini. Saudaraku, mari kita belajar dari segala sesuatu yang kita dengar. Mari kita ambil waktu untuk bisa merenungkan setiap firman. Saudara, ini usul saya. Saudara, kalau setiap kali mendengar firman dan tidak ada rema kuat yang bergema di dalam manusia rohmu atau batiniamu, atau engkau tidak mendapatkan sesuatu yang Tuhan berbicara langsung ke dalam manusia rohmu, engkau harus bertanya, jangan-jangan cara aku mendengar dan meresponi firman salah. Atau Tuhan, engkau harus bertanya dan berdoa, Tuhan, aku hari ini kok enggak dapat rema. Kenapa engkau tidak berbicara kepadaku? Bukan masalahnya, yang khotbah itu membosankan atau yang khotbah itu tidak menyenangkan atau lain sebagainya, enggak. Saudara harus melatih diri saudara, siapapun yang menyampaikan itu pesan, Tuhan adalah tetap Tuhan yang berbicara. Mau yang berkhotbah itu tidak menyenangkan, mau yang menyampaikan pesan itu tidak nyaman, tidak enak, terlalu kaku dan lain sebagainya, Tuhan tetap bisa berbicara kepada manusia roh kita secara pribadi. Oke, mau khotbahnya berantakan sekalipun, Tuhan tetap bisa berbicara kepada kita secara pribadi. Oke, nah itulah makna merenungkan firman. Oke. Waktu kita merenungkan firman, ada sebuah proses interaksi di mana firman itu bekerja dalam hidup kita. Kalau kita tidak pernah meluangkan waktu untuk merenungkan firman, itu artinya kita seringkali tidak memberikan waktu dan kesempatan buat firman itu berproses dalam hidup kita. Saudara masih ingat ada satu ayat firman yang berkata, firman itu seperti pedang yang bermata dua loh. Kenapa diibaratkan seperti pedang yang bermata dua? Karena pada waktu kita merenungkan itu firman, itu artinya kita membiarkan roh firman, roh kudus itu sendiri berinteraksi dalam hidup kita untuk memproses, membersihkan segala sesuatu yang di dalam kita, yang sering kali kita beranggap gua udah bersih, gua udah benar. Tapi ada banyak sisi yang kita nggak bisa lihat diri kita ini loh. Hanya firman yang bisa lihat. Itu sebabnya pada orang-orang Kristen yang banyak merenungkan firman, bahkan di kitab Mazmur Daud berkata, aku merenungkan firman-Mu siang dan malam. Itu bukan berarti setiap hari 24 jam dia merenungkan firman, tetapi Daud berkomitmen dan menetapkan di dalam hatinya, aku akan merenungkan firman-Mu baik siang maupun malam. Artinya pada waktu aku bekerja ataupun pada waktu aku sudah selesai bekerja, pada waktu aku berbaring di tempat tidurku, aku akan merenungkan setiap perkataan firman-Mu. Karena Daud berkata, Tuhan, aku memberikan ruang di dalam hidupku di mana firman bisa berinteraksi dan berproses di dalam hidupku. Itu yang membawa dan membuat seseorang bertumbuh dengan begitu cepat dan menjadi dewasa. Karena dia membiarkan firman berproses dan berinteraksi dengan kuasa firman dan kuasa roh. Yakobus berkata, jangan hanya jadi pendengar, betul ya?
Tapi kita harus menjadi pelaku. Bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman kalau firman yang kita terima kita nggak pernah merenungkan. Kita tidak pernah membiarkan dan mengizinkan firman itu mempunyai tempat dan kesempatan dan ruang untuk berinteraksi dengan hidup kita. Gimana? Renungkan firman. Oh, saudara berkata, aku kurang punya pengertian, aku kurang punya hikmat. Barusan kita baca di Markus pasal yang keempat, Tuhan berkata kepada setiap orang yang punya sebuah kerinduan untuk mengenal Tuhan dan merenungkan firman. Tuhan itu sudah taruh di dalamnya kita ada yang namanya Roh Kudus yang akan membimbing kita, yang akan menolong kita pada saat setiap kali kita merenungkan firman, apapun yang kita nggak ngerti, Tuhan aku nggak ngerti ini maksudnya apa. Nah, interaksi pada waktu kita bertanya sama Roh Kudus, apa yang kita nggak ngerti, kenapa ini terjadi dalam hidupku, itulah sebuah interaksi dua arah antara manusia kita, roh kita dengan Roh Kudus. Pada saat interaksi ini terjadi antara kita dengan roh, pengertian, Markus berkata di dalam terjemahan sederhana, Tuhan Bapa di sorga akan menambahkan jauh lebih banyak yang namanya hikmat dan pengertian yang lebih dalam. Sehingga setiap kali kita merenungkan firman, merenungkan setiap perkataan Tuhan, itu pengertian tambah lama akan bertambah kuat, bertambah tebal, bertambah tebal, bertambah tebal. Hikmat juga demikian. Akan bertambah banyak. Sehingga pada waktu kita merenungkan Tuhan, kita nggak butuh banyak lagi berhari-hari untuk bisa menangkap apa maksud dan tujuan daripada Roh Kudus itu sendiri. Kenapa? Karena hikmat dan pengertian semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Bahkan Tuhan cukup berkata satu patah kata aja, kita sudah bisa nangkap apa maksud dan tujuan daripada Tuhan. Kalau kita baca Markus tadi ayat yang ke-25, Yesus berkata begini, kalau orang yang tidak punya komitmen, yang tidak sungguh-sungguh untuk merenungkan firman, bahkan Tuhan berkata, bahkan apa yang dia berpikir itu ada padanya, pengertian yang sedikit itu, yang dia berpikir, aku sudah ngerti, aku sudah tahu. Kalau dia tidak merenungkan firman, tidak punya sebuah komitmen untuk berinteraksi dengan firman, dan mengizinkan firman untuk berproses dalam hidupnya, Tuhan berkata, apa yang ada yang dia anggap ada padanya akan diambil semua. Bayangin. Ada satu terjemahan yang bagus, kata tuh Yesus itu memakai istilah kata takaran. Oke, apa yang ada padamu itu akan ditakar, kemudian akan ditambahkan. Karena engkau menghasilkan dari takaran yang sedikit ini, dan kamu bekerja membuat takaran itu bertambah lama, bertambah banyak, bertambah lama, bertambah banyak. Oke, nah tuh Yesus berkata di sisi yang lain, orang yang hanya punya takaran yang sedikit, tapi dia tidak berusaha dan tidak berjuang untuk menambahkan yang sedikit ini menjadi banyak. Dalam perumpamaan talenta demi talenta, ada satu orang dikasih satu, ada yang kasih dua, ada yang kasih tiga, dan ada yang dikasih lima. Dalam perumpamaan talenta itu dipakailah sebuah takaran. Artinya Tuhan berharap waktu kita diberikan satu talenta, Tuhan itu berharap dan sungguh mengharapkan engkau membuahkan 2 talenta. Buktinya ada 2 orang yang dikasih 2 talenta dan kemudian menghasilkan 4 talenta. Itu sebuah takaran. Dan hal ini dalam perumpamaan pelita, hal yang sama. Tuhan berkata, engkau berpikir, engkau beranggap itu ada padamu. Kalau engkau tidak memperjuangkan, engkau tidak mengusahakan yang ada padamu, dan itu menghasilkan jauh lebih banyak, aku akan ambil itu semua. Bahkan apapun yang orang itu beranggap itu ada padanya akan diambil. Saudara masih ingat dalam perumpamaan 1 talenta? Orang yang dikasih 1 talenta punya cara pandang yang berbeda, punya sebuah persepsi yang berbeda tentang Tuhan. Dia takut, dia berkata, engkau adalah Tuhan yang kejam, engkau Tuhan yang sadis, engkau menuai di tempat di mana engkau tidak menabur. Dan dia orang yang punya 1 talenta itu dan kemudian menyembunyikan talenta yang 1 itu, satu-satunya yang dia miliki, di tanah.
Pada waktu Tuhan datang kembali dan melakukan sebuah hitung-hitungan dengan orang yang punya 1 talenta, dan Tuhan tanya, mana hasil 1 talenta yang aku kasih ke kamu? Orang itu berkata, aku tahu kamu Tuhan yang jahat, engkau sadis. Ada deh 1 talenta, aku sembunyikan di tanah. Nih, ambil kembali. Saudara tahu, orang yang punya 1 talenta itu Tuhan ngamuk, Tuhan marah besar. Dia bilang, kamu pembuat kejahatan loh. Tuhan bilang apa? Kamu pembuat kejahatan lah. Karena kamu tidak menghasilkan semua yang aku percayakan di dalam hidupmu. Kalau kamu gak bisa kerja, sudahlah seharusnya dan sepatutnya kamu kasih talenta yang 1 ini buat orang yang bisa bekerja. Supaya bisa menghasilkan, supaya pada waktu aku datang kembali dan aku minta pertanggungan jawabmu, aku gak peduli lu kerja atau gak kerja, yang penting talenta yang aku percayakan di dalam hidupmu itu berbuah. Mudah gak? Tuhan minta hasilnya. Sebetulnya Tuhan bukanlah melakukan sebuah hitung-hitungan untuk melakukan mana untung rugi, bukan. Bukan itu saudaraku. Tujuan akhirnya adalah Tuhan punya satu kerinduan, supaya apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, yang Tuhan sekecil apapun yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, kita harus bisa memaksimalkan dan membuat itu membawa hasil bagi kerajaan sorga. Itu intinya. Tapi dalam hal ini proses permulaannya kita harus merenungkan setiap firman Tuhan. Jangan cuma hanya dengar. Ada banyak orang terlalu banyak diajar tetapi tidak pernah membuahkan hasil. Ada orang terlalu banyak dengar tapi tidak pernah memberikan hasil. Kenapa? Karena tidak pernah memberikan ruang interaksi di mana firman itu direnungkan dan berinteraksi dalam hidupnya. Jangan borok-borok mau jadi pelaku firman. Karena dia tidak pernah memberikan kesempatan buat firman yang dia dengar dan direnungkan, dan memberikan kesempatan buat firman untuk berinteraksi dan berproses dalam hidup setiap pribadi kita. Oke, mari kita slide selanjutnya yang ketiga. Minta Afia munculkan ayat Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat, slide yang ketiga non. Next slide. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Ini yang saya mau coba jelaskan kenapa Tuhan Yesus sengaja memisahkan 12 muridnya dari orang banyak. Ayat yang ke-10 berkata demikian. Ketika ia sendirian, ini saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru bahasa Indonesia. Ketika ia sendirian, yaitu Yesus dengan murid-muridnya sendirian. Pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan sorga, kerajaan Bapa di sorga. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam sebuah perumpamaan. Karena ada hal-hal tertentu, firman itu belum waktunya dibuka dan tidak banyak orang bisa mengerti kebenaran firman. Oke. Kemudian Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-34. Inilah makna tujuan kenapa Yesus membawa dan memisahkan ke-12 muridnya dan murid-murid yang lain untuk mengajarkan kepada mereka secara pribadi. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Oke, tutup dulu. Oke. Lebih gamblang ya. Markus pasal yang keempat ayat 10 dan ke-11. Kemudian Markus
ayat yang ke-33 dan 34. Tuhan punya rencana. Tuhan punya motivasi. Kenapa murid-muridnya yang 12 orang itu harus dipisahkan dari orang banyak? Karena waktu bersama dengan murid-muridnya, Tuhan berbicara secara pribadi. Murid boleh bertanya dari A sampai ke Z. Hal yang sama kenapa kita butuh ada waktu-waktu khusus untuk merenungkan firman. Saudara, kita nggak bisa renungkan firman bahkan bareng dengan suami atau bareng dengan istri atau bareng dengan kakak, bareng dengan siapa. Yuk kita renungkan firman sama-sama berkelompok, berempat, berlima. Itu namanya pedalaman Alkitab. Renungkan firman itu adalah waktu pribadimu dengan Tuhan. Entahkah engkau lagi dalam sebuah perjalanan, di tengah-tengah perjalanan di mobil engkau merenungkan. Entahkah engkau lagi sedang bekerja di kantor atau di rumah, engkau merenungkan firman. Bisa enggak? Sangat bisa. Jadi enggak perlu harus tutup mata, lipat tangan, masuk ke dalam sebuah ruangan yang tidak ada orang dan baru kita bisa merenungkan firman. Enggak. Renungkan firman adalah hal yang spesifik, adalah hal yang sangat spesial pada waktu kita betul-betul, kok tiba-tiba aku diingatkan ya pengajaran firman yang dibawakan oleh hamba Tuhan itu pada hari Minggu yang kesekian. Tiba-tiba dari sekian banyak khotbah yang begitu panjang, kurang lebih hampir 1 jam, tiba-tiba ada sebuah perkataan yang tiba-tiba itu muncul di dalam manusia batinnya saudara. Dan itu Roh Kudus sedang men-trigger, sedang memancing. Tuhan itu sedang hendak berbicara kepada kita, tapi seringkali kita mengabaikan itu. Nah, hal-hal yang seperti itu terlewat. Dan tiba-tiba setelah sekian jam kemudian atau setelah sekian hari kemudian kita baru ingat. Dan kita mencoba bertanya, Tuhan ini maksudnya apa ya? Jangan saudara berpikir Roh Kudus itu setiap kali kita bertanya dan dia pasti akan jawab. Belum tentu loh. Saya boleh tanya enggak? Siapa Bapak Ibu yang berpikir setiap kali kita bertanya sama Roh Kudus pasti akan langsung jawab? Angkat tangan. Boleh. Salah nggak apa-apa kok. Saya serius. Roh Kudus, betul. Roh Kudus yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kalau kita bertanya, Roh Kudus pasti akan jawab. Pasti. Tetapi dia tidak serta-merta langsung akan menjawab kita loh. Halo. Roh Kudus punya timing. Roh Kudus punya mood. Roh Kudus punya emosi. Waktu kalau Tuhan tiba-tiba munculkan, dia mau berbicara, dia pasti akan men-trigger di dalam manusia batinia kita. Dan dia akan melihat respon kita. Apakah kita ini enak diajak ngobrol sama dia atau tidak? Apakah kita ini berespon dengan apa yang tiba-tiba dia taruh? Apakah itu sebuah kalimat? Apakah itu sebuah perasaan, emosi yang tiba-tiba dia taruh, dia lempar aja? Dia kepengen lihat kita ini bereaksi atau enggak. Dan sering kali kalau kita mengabaikan itu karena 1-2 kesibukan bla bla bla, kita beranggap gue lagi sibuk, nanti aja. Dan tiba-tiba kita mengabaikan dia dan tiba-tiba waktu kita sudah lega, kita sudah sempat dan kita baru bertanya, Roh Kudus tadi maksudnya apa ya? Saudara pernah ngalami hal-hal seperti itu? Dan pada waktu kita bertanya sama Roh Kudus lagi, waktu kita bertanya lagi dan kita tanya lagi, dia gak mau berespon. Siapa yang pernah ngalami? Itu normal. Itu proses kita bergaul dengan Roh Kudus, itu normal. Tapi kalau kita sudah ngerti Roh Kudus itu punya mood, Roh Kudus itu punya rasa, Roh Kudus itu bisa bete, gue lagi pengen ngajak lu ngomong, lu gak kasih gue perhatian, gue ngomong, muka lu sibuk kemana-mana, lu gak kasih gue konsentrasi, lu gak kasih gue fokus. Waktu kita mau berbicara dengan dia bisa loh gak mood. Dan dia bisa loh bete dalam tanda kutip.
Waktu kita bertanya, udah dia nggak mau jawab. Itu sebabnya kita butuh berhari-hari untuk datang ke Roh Kudus lagi, untuk bilang berkata, saya sorry Tuhan, aku sorry sih tadi aku tidak meresponi Engkau dengan baik. Halo. Dan siapa yang pernah mengalami, kita itu kadang-kadang butuh begging ke Tuhan. Sorry Tuhan, aku salah. Untuk supaya dia kembali lagi. Kembali bisa mesra ngobrol dengan kita. Halo. Oke. Nah, itu sebabnya Tuhan berkata, perhatikanlah caramu mendengar. Next slide. Saya mau bawa saudara. Afia boleh munculkan slide yang keempat. Sebentar lagi saya selesai. Saya tidak akan terlalu lama. Oke, sip. Saya mau berkata, perkataan Yesus dan perumpamaan Tuhan Yesus di perjanjian yang baru di masa itu punya sebuah makna yang sangat besar dan sangat luas untuk di hari-hari terakhir sekarang ini. Kita baca ya. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-18 terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru bahasa Indonesia berkata demikian. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu, kata Tuhan yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Saudara, kalau baca di kitab Wahyu pasal yang ketiga, pasal yang keempat, itu setiap kali ini ayat yang ke-18 adalah perkataan kepada jemaat yang ada di Laodikia. Tapi kalau saudara baca di beberapa ayat di kitab Wahyu, selalu ada kata-kata seperti ini di ayat yang ke-22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Perumpamaan Tuhan di 2000 tahun yang lalu sampai dengan pada waktu Yohanes mendapatkan sebuah pewahyuan di Pulau Patmos tentang jemaat-jemaat yang ada di Turki dan lain sebagainya. Tuhan sedang memperingatkan kita untuk hidup di masa hari-hari yang terakhir ini. Yohanes memakai bahasa siapa yang bertelinga. Yesus berkata, perhatikanlah caramu mendengar. Ini sebetulnya sebuah peringatan buat hari-hari terakhir yang sedang kita masuki. Kalau kita baca di kitab Timotius pasal yang keempat dan lain sebagainya, Paulus menulis kepada Timotius, hari-hari terakhir banyak orang hanya akan memanggil orang-orang guru-guru yang mereka suka, mereka mau mendengar apa yang mereka mau dengar. Bahkan kebenaran firman itu hampir tidak ditemukan lagi di hari-hari terakhir. Bahkan pengajaran-pengajaran pun yang murni hampir susah untuk ditemukan lagi. Karena banyak orang hanya akan mau mendengar apa yang dia suka, bukan yang Tuhan mau ngomong. Slide berikutnya ya, slide yang terakhir. Amsal 23 ayat yang ke-23. Salomo berkata, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Oke, Afia tutup slide ini. Slide-nya selesai. Tapi buka. Lihat saya. Ini pesan profetik. Tuhan berkata, kepada setiap orang yang punya sebuah komitmen untuk merenungkan firman, yang komitmen untuk membiarkan firman berinteraksi di dalam hidupnya. Itu seperti pada waktu firman berinteraksi dengan hidup kita, itu
Waktu firman berinteraksi dalam hidup kita, memproses kita, membersihkan kita dari semua yang kotor, yang kita nggak ngerti, yang kita nggak paham. Itu sama halnya yang disebut di kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 18. Tuhan berkata, belilah emas yang ada padaku. Setiap hidup kita dimurnikan seperti emas yang dimurnikan. Amsal berkata, belilah kebenaran. Belilah yang namanya didikan. Belilah yang namanya hikmat. Beli yang namanya pengertian. Waktu kata beli ini, itu artinya saudara harus punya effort. Saudara harus berjuang. Yakobus memang berkata, barang siapa yang kurang hikmat, dia boleh minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat. Tapi Amsal Salomo, seseorang yang penuh dengan hikmat, yang penuh luar biasa, punya hikmat pengertian yang luar biasa, berkata, engkau harus beli itu hikmat. Memang Tuhan memberikan kita hikmat dan pengertian, tapi engkau harus punya sebuah perjuangan, artinya engkau harus bayar itu harga. Paling minimal engkau harus punya sebuah komitmen, punya sebuah kerinduan. Tuhan, aku mau renungkan firman-Mu. Aku mau belajar punya pengertian. Aku mau belajar, mau dididik. Aku mau belajar punya hikmat. Engkau harus punya komitmen, engkau harus punya effort. Engkau harus berusaha, engkau harus berjuang begitu rupa. Tema hari ini sepertinya kelihatannya sederhana. Tapi kalau kita mau merenungkan Tuhan, sebetulnya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menghadapi hari-hari yang terakhir. Hari-hari seperti saat seperti ini, gelap akan semakin bertambah, gelap akan semakin bertambah pekat. Bahkan orang tidak bisa lagi melihat. Itu sebabnya Wahyu berkata, barang siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar apa kata Roh kepada jemaat. Kita ini jemaatnya Tuhan loh. Kita ini anggota tubuhnya Tuhan loh. Karena ada satu saat dan titik dunia akan membuat kegelapan yang begitu rupa, bahkan kita nggak bisa lihat. Yang kita hanya bisa dengar dengan telinga. Dengar dengan telinga. Itu sebabnya Wahyu Yohanes berkata, barang siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Lukas dan Markus berkata, renungkanlah setiap perkataan firman-Ku. Renungkan. Waktu kita merenungkan firman, berikan sisi ruang dan waktu kesempatan buat roh firman itu, Roh Kudus itu berinteraksi dalam hidup kita. Izinkan dan biarkan dia berurusan secara pribadi seperti pedang yang bermata dua untuk mengkorek, membereskan segala sesuatu yang ada di dalam roh dan jiwa kita yang perlu dibereskan. Saudara, tanpa sadar kita ini banyak tembok kok yang kita bangun karena keangkuhan kita, karena budaya kita, karena latar belakangnya kita. Kita dilahirkan dan dibesarkan dengan berbagai latar belakang. Tanpa sadar kebiasaan-kebiasaan kita, orang tua, tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang kita yang ada di atasnya kita, engkong kita, opa oma kita, mewariskan sebuah tembok yang tanpa sadar itu menentang pengenalan akan kebenaran firman. Bahkan termasuk teman-teman saudara-saudara kita yang lahir dari kecil nenek moyangnya sudah Kristen, punya banyak tradisi yang budaya yang bertolak belakang dengan kebenaran firman. Itu sebabnya Yesus Tuhan berkata, renungkan itu firman. Pada waktu kita merenungkan firman, kita mengizinkan Roh Kudus berurusan, mengkoreksi dan menghancurkan setiap tembok-tembok yang berdiri dengan kuat tanpa kita sadar. Tanpa kita sadar. Saya mau cerita. Saya mungkin akan closing dengan sebuah kesaksian. Setelah ini saya akan memberikan kesempatan buat saudara yang mau bertanya.
Saudara mau bertanya secara live atau mau bertanya di chat room juga nggak masalah. Oke, saudara boleh siapkan pertanyaan yang mungkin 1-2 pertanyaan yang saudara butuh bertanya. Saya ini orang Cina, kelahiran saya warga negara Indonesia, tapi saya keturunan Tionghoa Cina Totok. Opa oma saya, papa saya itu dari keluarga orang yang cukup sangat kaya di kampung halaman saya. Persoalannya, papa saya anak yang tertua dan sangat nakal di usia mudanya. Sehingga membuat oma saya yang punya seorang wanita yang punya kendali cukup kuat di keluarga. Dan semua orang harus mendengar oma saya sebel dengan papa saya. Sehingga timbullah kalau anak nggak denger omongan mamanya, jadi kan lama-lama mamanya itu timbul sebel. Jadi akhirnya anak yang sulung, anak yang tertua, papa saya itu dikucilkan. Dan singkat cerita, oma dan opa saya kaya, tapi karena papa saya ini anak yang sangat nakal, memberontak, bla bla bla, dijodohkan enggak mau nurut, milih istri sendiri, bla bla, kurang lebih seperti itulah. Disuruh kerja enggak mau, kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya membuat kami ini keturunan dari papa saya itu akhirnya mendapatkan dampak karena dikucilkan dari keluarga besar. Tante dan om saya hidup mewah karena opa oma yang kaya menguasai sebuah kota. Dan singkat cerita, karena saya ini anak paling kecil, anak yang ke-10, nggak ngerti cikal bakal keluarga besar seperti apa. Saya tumbuh dan besar, saya melihat ada sebuah perlakuan yang sangat tidak adil di tengah-tengah keluarga besar saya. Sehingga saya punya sebuah paradigma, orang tua nggak ngajar, oh oma opa bisa begini karena papamu dulu begini, jadi dampaknya begini gitu ya. Seringkali nah ini yang saya tidak mendapatkan pengertian itu dari orang tua saya. Yang saya tahu adalah saya melihat ketidakadilan. Yang saya tahu adalah orang Cina ini kalau sudah megang uang tuh haleluya. Ya, mau sok ngatur, sok ini, sok itu. Apalagi saya melihat di keluarga besar saya semuanya wanita penguasa. Oh haleluya. Wanita penguasa, wanita yang kaya, wanita yang punya otoritas, suami-suami nomor kesekian. Itu yang saya lihat di keluarga saya. Sehingga tanpa saya sadar, waktu saya lahir baru, saya punya sifat seperti itu. Yang wanita yang berkuasa, wanita yang punya otoritas, wanita yang mau ngatur ini dan susah diatur. Dan saya berpikir itu kan normal, itu kan wajar. Karena saya nggak sadar saya lahir dan saya besar, saya dibesarkan dalam sebuah kondisi keluarga yang sudah salah. Sehingga saya menjadi orang yang sangat koleris parah. Saya tidak gampang diatur. Saya segala sesuatu saya berparadigma, saya berprinsip wanita itu harus punya uang, harus punya no money no power. Di keluarga lama saya, di opa oma saya, no money no power, mau laki mau perempuan semua sama. Sehingga membuat saya untuk mengejar yang namanya menjadi kaya. Untuk jadi kaya, untuk bisa menunjukkan ke keluargaku, ini nih gua udah jadi. Menurut saya itu mostly rata-rata ada di orang Chinese. Halo. Kalau kita sudah bertobat, sudah berubah, itu lain cerita. Tapi saya mau akui ini ada kelemahan di rata-rata orang Chinese. Mau Chinese Kalimantan, mau Chinese Jawa, mau Chinese apapun, rata-rata ada di keturunan Chinese. No money, no power. Serius. Sehingga sekian waktu saya pernah terjebak, sekitar 10 tahun saya terjebak untuk bekerja, untuk punya bisnis dan tidak mencari Tuhan. Sampai di satu titik saya punya paradigma, kalau kita nggak punya uang,
Kita percaya Tuhan, kita ngikut Tuhan pun percuma kok. Karena kenyataan Bapak Pendeta juga melihat dan melayani, memberikan sebuah tempat yang istimewa buat orang-orang kaya di gereja. Iya Pak, iya. Halo. Saya tidak mencibir, enggak. Tapi saya cuma mau sharing aja. Satu ketika, semua cara pandang saya, paradigma saya yang salah, Tuhan bongkar. Saudara tahu caranya apa? Saya dibawa satu titik, mengalami kebangkrutan, kegagalan. Sampai di satu titik nol besar, tidak punya apa-apa. Dan saya harus belajar untuk berjalan dengan Tuhan dan dengan iman. Dan saya harus belajar untuk menanggalkan semua paradigma. Kalau engkau tidak punya uang bukan berarti engkau tidak punya otoritas. Kalau engkau tidak punya uang bukan berarti Tuhan tidak lagi sayang sama kamu. Enggak, dulu saya berpikir seperti itu. Saya harus jadi seseorang, saya harus punya kekayaan, saya harus punya uang supaya diakui oleh keluarga besar saya. Enggak, itu dunia. Itu sebabnya saya berkata kita harus membuka hidup kita dan membiarkan dan merenungkan firman dan membiarkan firman berinteraksi dalam hidup kita. Sehingga engkau punya uang atau tidak punya uang, engkau punya kekayaan atau tidak punya kekayaan, engkau tahu siapa dirimu, identitasmu di dalam Kristus Yesus. Kita bukan dibangun karena sebuah figur yang diciptakan oleh nenek moyang kita. Sebuah kebenaran yang coba diciptakan oleh orang-orang yang ada di atas kita yang tidak sesuai dengan firman. Saudara, saya butuh bertahun-tahun untuk saya berjalan dan dikosongkan oleh Tuhan. Sehingga sampai di satu titik saya menemukan siapa diri saya. Saya aman dengan diri saya. Punya harta, punya kekayaan, dianggap orang atau tidak dianggap orang. Diakui oleh keluarga atau tidak diakui oleh keluarga. Saya aman, saya secure dengan Tuhan. Sampai hari ini, saya masuk ke pelayanan kurang lebih 17 tahun. Baru bulan Juli yang lalu saya minta resign dari pelayanan saya dan saya minta izin, saya berkata bolehkah saya keluar dan saya merintis sebuah pelayanan, sebuah beban yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Dan saya berjalan dengan Tuhan sampai hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, nggak ada Bapak ya, sorry, Ibu deh. Ibu Saudara sekalian, perhatikan cara kita mendengar. Kelihatannya sepele, kelihatannya sederhana. Tapi yang sederhana ini kalau kita perhatikan, kalau kita meluangkan waktu, ada sebuah proses yang nanti di mana Roh Kudus akan bawa kita berjalan untuk mendewasakan kita, untuk memunculkan sebuah kedewasaan di dalam manusia roh. Pada waktu kita dewasa, orang yang dewasa yang bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, orang yang dewasa yang mengerti apa perkataan Tuhan, orang yang dewasa yang ngerti apa kehendak Bapa yang sempurna. Hari-hari terakhir ini, ya, Yesus pasti akan datang kembali, iya. Tapi Yesus waktu datang kembali, dia akan menjemput mempelainya yang dewasa, bukan yang kanak-kanak. Setiap kita harus punya sebuah kerinduan untuk jadi dewasa di dalam Kristus. Kita nggak bisa terus jadi kanak-kanak. Ini masa dan waktunya untuk kita menjadi dewasa. Ini masa dan waktunya, ada waktu buat kita untuk merenungkan firman Tuhan, bertektok, berkomunikasi dengan Roh Kudus. Karena ada satu saat Ibrani berkata, apabila yang menahan itu telah diangkat, yaitu Roh Kudus tiba-tiba naik ke surga, dan di muka bumi ini tidak ada lagi Roh Kudus. Sementara
banyak orang akan tetap khotbah, sementara masih banyak orang yang mengatasnamakan dirinya pengajar masih tetap akan menyampaikan firman, tetapi sudah tidak ada lagi kebenaran di dalamnya. Bahkan pertobatan pun tidak ada. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita harus memprioritaskan dan memperhatikan cara kita mendengar firman, cara kita bergaul dengan Tuhan, cara kita memanfaatkan hari-hari ke depan. Selagi masih ada waktu, Tuhan berkata, selagi masih ada waktu, pergunakan waktu dan masa itu dengan baik. Saya berdoa siang hari ini kita akan mulai belajar mengkoreksi dan mengevaluasi cara kita mendengar suara Tuhan. Cara kita menerima firman, cara kita mendengar dan memberikan sebuah respon yang baik dengan Roh Kudus. Oke? Saya tidak akan jelaskan terlalu rinci supaya memberikan ruang dan kesempatan buat saudara untuk bisa bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, well, it's okay. Saya yang bertanya sama saudara. Atau saudara yang mau tanya ke saya, terserah. Saya rasa penyampaian firman yang saya mau sampaikan buat saudara sampai di sini. Saya buka ruang dan kesempatan, ada moderator enggak, ada ini enggak yang akan mimpin kita, ada yang mau bertanya dan lain sebagainya. Saya kasih kesempatan. Ya,